Syifa lahir dan tumbuh di sebuah kota kecil yang masih sangat kental dengan adat istiadat. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang taat pada tradisi, menjalankan semua ritual dan aturan leluhur tanpa kompromi. Sejak kecil, Syifa terbiasa dengan kehidupan yang serba terstruktur. Bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, membantu ibu di dapur, belajar adat yang diwariskan keluarga, hingga menghadiri setiap acara adat yang diharuskan. Meski semua terlihat rapi dan teratur, hati Syifa selalu gelisah. Ia sering bertanya-tanya tentang arti kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Ketika teman-temannya bermain bebas di luar, Syifa masih harus menuntaskan kewajiban rumah tangga atau belajar tentang tradisi keluarga. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah ketenangan batin yang tak dapat diberikan oleh adat atau kekayaan keluarga. Setiap malam, ketika semua orang sudah tidur, Syifa sering menatap langit dari jendela kamarnya. Ia membiarkan pikirannya melayang, mencari jawaban tentang tujuan hidup dan bagaimana caranya bisa benar-benar merasa damai. Di sanalah ia pertama kali mendengar tentang Islam. Seorang teman sekolah yang berbeda agama pernah menceritakan tentang ajaran-ajaran Islam yang menekankan ketenangan hati, keikhlasan, dan kedekatan dengan Tuhan. Syifa merasa tertarik, meski pada awalnya ia masih ragu-ragu. Hari demi hari, rasa penasaran itu semakin kuat. Syifa mulai diam-diam membaca buku tentang Islam, menonton video ceramah, dan mencoba memahami makna doa-doa sederhana. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hangat dan nyaman, sesuatu yang berbeda dari semua aturan tradisi yang ia jalani sejak kecil. Lambat laun, hatinya mulai dipenuhi perasaan ingin dekat dengan Tuhan, ingin menemukan ketenangan batin yang selama ini ia cari. Namun, keputusan untuk memeluk Islam bukanlah hal yang mudah. Ia tahu keluarganya sangat menekankan kesetiaan pada adat dan tradisi leluhur. Sekadar berbicara tentang agama lain pun bisa menimbulkan konflik. Syifa merasa terjebak antara hatinya yang ingin menemukan kedamaian dan keluarganya yang menuntut kesetiaan penuh pada tradisi. Ia sering menangis diam-diam di kamar, merasakan kesedihan yang dalam karena seakan harus memilih antara cinta pada Tuhan dan cinta pada keluarga. Di sekolah, Syifa tetap berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Ia rajin belajar, membantu teman, dan menghormati gurunya. Tetapi dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa kehidupan yang benar-benar bermakna bukan hanya soal prestasi atau kesenangan sesaat. Ia ingin menemukan jalan hidup yang bisa memberi damai tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, ketika pulang dari sekolah, Syifa duduk di tepi sungai kecil dekat rumahnya. Air yang mengalir seakan menenangkan pikirannya yang gelisah. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berbicara dalam hati. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku ingin hidup dengan hati yang tenang, tapi aku juga takut kehilangan keluargaku. Perasaan itu begitu kuat sehingga air mata menetes tanpa bisa ditahan. Hari-hari berlalu, dan Syifa mulai mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara diam-diam. Ia belajar doa sederhana, menjaga sikap, dan mencoba berbuat baik tanpa pamrih. Meski keluarganya tidak menyadari, perubahan kecil itu membuat Syifa merasa lebih ringan. Hatinya tidak lagi dipenuhi kegelisahan yang sama seperti dulu. Ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, kebahagiaan itu juga datang dengan rasa takut. Syifa sadar bahwa suatu saat ia mungkin harus menghadapi penolakan dari orang-orang yang paling ia cintai. Ia merasakan kecemasan yang tidak ringan, tapi juga ada keberanian yang tumbuh di hatinya. Keberanian itu lahir dari keyakinan bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, meski berat dan penuh tantangan. Di malam-malam yang sunyi, Syifa sering menulis di buku catatannya. Ia menuliskan perasaan, pertanyaan, dan harapan-harapannya. Ia menulis tentang keinginannya menemukan ketenangan, tentang rasa cintanya pada keluarga,
dan tentang doa-doanya untuk bisa hidup dalam kebenaran. Buku itu menjadi teman setia yang selalu menenangkan hatinya ketika dunia terasa berat. Shiva juga belajar untuk melihat kebaikan dalam hal-hal kecil. Senyum tetangga, suara anak-anak yang bermain di halaman, aroma makanan yang dimasak ibunya, semua itu menjadi pengingat bahwa hidup memiliki sisi indah meski penuh kesulitan. Ia mulai memahami bahwa iman bukan hanya soal ritual atau perintah, tapi juga tentang ketulusan hati, kesabaran, dan cinta yang tulus. Malam itu, Shiva menatap langit berbintang dari jendela kamarnya, sama seperti dulu. Bedanya, kini hatinya lebih tenang. Ia tahu perjalanan hidupnya tidak akan mudah, dan tantangan pasti menunggu. Tetapi ia merasa siap, karena ia telah menemukan cahaya yang menuntunnya, keyakinan dan ketenangan hati yang sejati. Ia menutup mata dan berbisik, "Ya Allah, jadikan aku pribadi yang kuat, sabar, dan penuh kasih. Aku siap menghadapi apapun demi kebenaran MU." Dan di sanalah Shiva mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang diterima oleh dunia, tapi tentang diterima oleh hati sendiri dan oleh Tuhan. Sebuah perjalanan panjang yang baru saja dimulai, penuh ujian, pengorbanan, dan pembelajaran. Tetapi yang pasti, Shiva sudah menapak satu langkah penting. Langkah menuju iman, ketenangan, dan kehidupan yang penuh makna. Shiva telah lama menaruh rasa penasaran dan ketertarikan pada ajaran Islam, tetapi hatinya selalu bergulat dengan rasa takut. Bagaimana reaksi keluarganya jika ia memutuskan untuk mengikuti jalan ini? Bagaimana ia bisa tetap mencintai keluarga yang begitu menekankan adat dan tradisi? Keraguan itu selalu menghantuinya. Namun setiap kali membaca tentang ketenangan hati dan kedekatan dengan Tuhan, ia merasakan dorongan yang tak bisa diabaikan. Pada suatu pagi yang tenang, Shiva duduk di halaman rumah sambil menatap pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Di tangannya tergenggam buku kecil tentang Islam yang baru saja ia pinjam dari perpustakaan. Ia membaca ayat demi ayat, merenungi arti kata-kata itu, dan perlahan hatinya merasa damai. Shiva menyadari bahwa ia tak bisa lagi menunda perjalanan spiritual ini. Ia harus memilih, tetap terikat pada tradisi keluarganya atau mengikuti hati yang memanggilnya kepada Allah. Keputusan itu datang setelah malam yang panjang. Shiva duduk di kamarnya, menulis surat doa kepada Tuhan, memohon petunjuk dan keberanian. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk memilih jalan yang benar, meski berat dan menakutkan. Aku ingin hidup dengan hati yang damai, meski harus menghadapi cobaan dari orang-orang yang aku cintai." Air matanya menetes, tetapi hatinya lebih ringan. Ia merasa ada keteguhan baru yang lahir dari dalam dirinya. Hari berikutnya, Shiva mengunjungi seorang ustazah yang menjadi teman keluarganya. Dengan penuh rasa hormat, ia menyatakan niatnya untuk memeluk Islam secara resmi. Ustazah itu tersenyum lembut dan menuntun Shiva mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat lidahnya mengucapkannya untuk pertama kali, hati Shiva berdebar, tapi juga dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku telah menemukan jalan yang selama ini aku cari," bisiknya dalam hati. Namun, kebahagiaan itu segera diselimuti ketakutan. Shiva tahu bahwa keluarganya akan marah. Ia mengingat ayahnya yang selalu tegas dengan aturan adat, dan ibunya yang sangat peduli dengan kehormatan keluarga. Bagaimana mereka akan menerima keputusan anaknya yang berbeda dari tradisi? Kekhawatiran itu menggerogoti hatinya, tapi Shiva menenangkan diri dengan doa dan keyakinan bahwa setiap keputusan yang benar akan membawa berkah, meski tidak mudah diterima dunia. Ketika Shiva akhirnya mengumumkan keputusannya kepada ibu, suasana rumah seketika berubah tegang. Ibu memandangnya dengan mata terkejut, campur aduk antara kecewa dan marah. "Kenapa kau memilih jalan itu? Apakah kau melupakan semua ajaran keluarga?" Suara ibunya bergetar, penuh emosi. Shiva menundukkan kepala, mencoba menjelaskan dengan lembut. "Bunda, aku tidak melupakan keluarga. Aku hanya ingin hidup dengan ketenangan hati dan dekat dengan Tuhan." Dialog itu tidak mudah. Ibu Shiva menangis, mengungkapkan kekhawatiran dan rasa sakitnya. Ayah, meski tidak hadir saat itu, jelas akan marah.
Sifa merasakan dinginnya jarak yang tiba-tiba terbentang antara dirinya dan keluarga. Ia tahu jalan ini akan penuh tantangan, tetapi hatinya tetap teguh. Ia bertekad bahwa iman yang baru ditemukan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa menjadi cahaya bagi keluarganya suatu hari nanti. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Keluarga mulai menunjukkan penolakan secara halus, mengurangi komunikasi, mengabaikan keberadaannya, bahkan menolak berbicara tentang masa depan yang biasa mereka rencanakan bersama. Sifa merasa tersisih, tapi ia tidak membiarkan kekecewaan itu merusak keyakinannya. Ia belajar bahwa keteguhan iman seringkali diuji melalui penolakan, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk memperkuat hati. Dalam kesendirian itu, Sifa menemukan kekuatan baru. Ia rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Islam dengan tulus. Setiap doa menjadi sumber kekuatan, dan setiap kebaikan yang ia lakukan membuat hatinya merasa damai. Sifa belajar bahwa iman bukan sekadar ritual, tapi tentang ketulusan hati, pengorbanan, dan kesabaran. Ia mulai memahami bahwa bahkan dalam kesulitan, ada jalan untuk tetap memberi cinta dan pengaruh positif kepada orang lain. Suatu malam, Sifa duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar terang. Ia mengingat momen-momen sulit dan merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah memilih jalan yang benar. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya Allah selalu menuntun hambanya yang tulus, gumamnya. Perasaan damai itu membuat air matanya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega dan bahagia menemukan arah hidup yang sejati. Selain doa dan ibadah, Sifa juga mulai menunjukkan keteladanan kecil dalam keseharian. Ia membantu tetangga, menjaga tutur kata, dan tetap menghormati orang tuanya meski mereka menolak pilihannya. Perubahan sikapnya perlahan-lahan mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Iman yang tulus bisa tercermin dalam tindakan, bukan hanya kata-kata. Bab ini menutup dengan refleksi Sifa tentang arti keberanian dan iman. Ia menyadari bahwa memeluk Islam bukan sekadar keputusan pribadi, tapi juga sebuah perjalanan penuh pengorbanan. Ia harus siap menghadapi penolakan, kesepian, dan rasa sakit, tetapi ia yakin bahwa keteguhan hati akan membawa hasil yang baik. Sifa menatap langit malam, tersenyum, dan berdoa, "Ya Allah, jadikan aku pribadi yang sabar, tulus, dan kuat dalam iman. Semoga pilihanku ini menjadi berkah, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang aku cintai." Dengan langkah itu, Sifa memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang penuh iman, keberanian, dan ketulusan hati. Jalan yang ia pilih mungkin penuh rintangan, tapi juga dipenuhi dengan cahaya yang mampu menerangi dirinya sendiri dan, suatu hari nanti, orang-orang yang dicintainya. Setelah Sifa memutuskan untuk memeluk Islam, suasana rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan tegang. Keluarganya, yang semula dekat, mulai menjaga jarak. Ibu dan ayahnya sering menghindari pembicaraan dengannya, sementara saudara-saudaranya bersikap acuh tak acuh. Setiap senyum yang dulu hangat kini terasa dipenuhi kesalahpahaman, seolah Sifa telah melakukan kesalahan besar yang tak bisa diperbaiki. Awalnya, Sifa merasa patah hati. Ia bertanya-tanya, apakah ketenangan hati ini sepadan dengan rasa sakit yang harus kuterima? Namun, setiap kali ia menengadahkan wajah ke langit dan berdoa, hatinya menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa penolakan keluarga bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ujian yang mengajarkan kesabaran dan keteguhan iman. Hari-hari Sifa pun dipenuhi dengan tantangan baru. Ia tetap tinggal di rumah keluarga, tetapi merasa seperti tamu di rumah sendiri. Saat makan bersama, pembicaraan seringkali dihindari. Ketika berada di ruang tamu, ia merasakan tatapan dingin dan ucapan yang singkat. Kadang, ia merasa seperti bayangan yang tak terlihat, hadir tetapi tidak dianggap. Meski begitu, Sifa tidak membiarkan kesepian dan kesedihan menguasai dirinya. Ia belajar untuk tetap tenang, menjalani hidup dengan penuh kesabaran, dan tetap melakukan kebaikan meski tak ada yang memperhatikannya. Sifa mulai menemukan kekuatan dalam rutinitas ibadahnya. Setiap sholat, doa,
dan membaca ayat Al-Quran memberinya ketenangan yang tak tergantikan. Ia belajar bahwa iman sejati bukan hanya soal ritual, tetapi soal bagaimana tetap menjaga hati tetap bersih dan tulus, meski dunia di sekitarnya tidak mendukung. Ketika keluarga menolak berbicara atau memperhatikannya, Sifa menyalurkan energi itu dalam doa dan amal kecil yang bisa ia lakukan sendiri. Di sela-sela kehidupan yang terasa sepi itu, Sifa mencoba membangun hubungan dengan orang lain di luar keluarga. Ia mulai berinteraksi dengan tetangga yang baik hati, teman sekolah yang ramah, dan ustazah yang selalu memberikan nasihat dan dukungan. Dukungan kecil dari orang-orang ini memberinya keyakinan bahwa meski ditolak keluarga, ia tetap bisa menemukan tempat di dunia ini. Ia belajar bahwa kasih sayang dan kebaikan bisa datang dari berbagai arah, bukan hanya dari darah dan ikatan keluarga. Meski hidup terasa berat, Sifa tidak membiarkan rasa sakit mengubah pribadinya. Ia tetap menghormati ibunya, meski ibu kadang bersikap dingin atau menegurnya karena pilihan hidupnya. Sifa memahami bahwa setiap orang memiliki cara sendiri dalam menghadapi perubahan dan ketakutan mereka. Ia menanamkan kesabaran di hatinya, memahami bahwa suatu saat hati yang keras pun bisa melunak jika diberikan ketulusan dan cinta tanpa pamrih. Sifa juga menemukan cara untuk menyalurkan perasaannya melalui kegiatan positif. Ia mulai menulis di buku catatan pribadinya, mencurahkan perasaan sedih, harapan, dan doa. Tulisan itu menjadi tempat pelipur lara, di mana ia bisa jujur dengan dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Ia menulis tentang impian hidup damai, tentang keinginannya untuk tetap dekat dengan keluarga meski berbeda jalan, dan tentang keyakinannya bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Selain menulis, Sifa juga mulai aktif membantu tetangga yang membutuhkan. Ia membantu ibu-ibu di sekitar rumah menyiapkan makanan, menemani anak-anak belajar, dan merawat orang-orang yang sakit. Setiap senyum yang ia terima sebagai balasan memberi kekuatan baru, mengingatkannya bahwa tindakan tulus selalu menghasilkan kebaikan, meski bukan dari keluarga sendiri. Hari demi hari, Sifa belajar bahwa kehidupan terasing bukanlah akhir dari kebahagiaan. Ia menemukan bahwa ketulusan hati dan iman yang kuat mampu menciptakan ketenangan batin, bahkan ketika dunia di sekitarnya terasa dingin dan menolak. Ia mulai menyadari bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu sore, ketika Sifa sedang duduk di teras rumah, ia melihat tetangga yang tua dan sakit duduk sendirian. Tanpa ragu, ia menghampiri, menawarkan teh hangat dan membantu menenangkan hatinya. Tetangga itu tersenyum, menepuk tangan Sifa, dan berkata, "Anakku, hatimu baik sekali. Semoga Allah selalu memberkatimu." Kata-kata itu menembus hati Sifa, membuatnya sadar bahwa kebaikan dan iman bisa menjadi cahaya, meski terkadang tak diterima oleh orang-orang terdekat. Pada malam hari, ketika rumah mulai sunyi, Sifa duduk di kamarnya, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh cobaan dan penolakan. "Aku mungkin dianggap terbuang, tapi hatiku bebas dan damai," bisiknya dalam hati. Ia tersenyum, menutup mata, dan bersyukur karena meski diterima oleh sedikit orang, ia tetap bisa menjalani hidup dengan ketulusan, iman, dan kasih sayang. Bab ini menutup dengan refleksi Sifa tentang arti keteguhan dan iman. Ia memahami bahwa penolakan keluarga bukanlah penghinaan, melainkan ujian yang menguatkan jiwa. Ia belajar bahwa kesabaran dan kebaikan, bahkan ketika tak dihargai, selalu memiliki nilai yang tak ternilai di mata Tuhan. Sifa menatap langit malam, tersenyum dengan keyakinan baru, dan berdoa, "Ya Allah, bantulah aku tetap kuat, sabar, dan tulus. Semoga suatu hari, kebaikanku bisa menyentuh hati mereka yang dulu menolak." Dengan itu, Sifa melangkah ke hari-hari berikutnya dengan hati yang mantap, iman yang teguh, dan semangat untuk menjalani hidup dengan kasih sayang, meski dunia sekitarnya penuh penolakan. Ia belajar bahwa keteguhan dalam iman bukan hanya soal doa dan ritual, tapi tentang bagaimana tetap menjadi pribadi yang baik, penuh kasih, dan memberi pengaruh positif di setiap kesempatan. Hidup Sifa yang sudah berat dengan penolakan keluarga tiba-tiba menghadapi ujian yang lebih besar. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang. Ibunya jatuh sakit parah.
Tubuh yang dulu selalu kuat kini tampak lemah. Langkahnya goyah, dan wajahnya pucat. Siva merasakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Meski hatinya penuh luka karena penolakan keluarga, ia tak bisa membiarkan ibunya menderita sendirian. Siva segera mengambil tindakan. Ia menemani ibu ke dokter, memastikan perawatan medis terbaik, dan menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. Namun, tantangan terbesar bukanlah fisik, melainkan sikap keluarga lainnya. Saudara-saudaranya enggan membantu, bahkan beberapa menolak hadir. Mereka merasa Siva yang telah memeluk Islam tidak layak ikut merawat ibu. Semua tanggung jawab seakan jatuh sepenuhnya pada Siva. Pada saat itu, Siva merasakan dilema yang sangat besar. Hatinya masih sakit karena penolakan, tetapi rasa kasih pada ibunya jauh lebih kuat. Ia sadar bahwa tanggung jawab anak tidak bisa diabaikan hanya karena perbedaan keyakinan. Dengan tekad bulat, Siva memutuskan untuk tetap berada di sisi ibunya, merawat dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Hari-hari pun berlalu dengan penuh perjuangan. Siva bangun sebelum fajar untuk menyiapkan obat dan makanan untuk ibunya. Ia belajar cara memberikan perawatan dasar, membantu ibu mandi, menyiapkan pakaian bersih, mengatur posisi tidur agar nyaman, dan memastikan ibunya tetap terhidrasi dengan baik. Semua tindakan itu dilakukan dengan sabar, meski tubuhnya sendiri letih dan pikirannya lelah. Selain perawatan fisik, Siva juga fokus pada kesejahteraan spiritual ibunya. Ia membimbing ibunya untuk berdoa, mengingatkan tentang doa-doa yang menenangkan hati, dan secara perlahan mengajarkan cara-cara sederhana beribadah. Awalnya, ibunya menolak, merasa bingung dan takut. Tetapi Siva tidak memaksa. Ia menunjukkan bahwa semua dilakukan dengan penuh kasih dan ketulusan, bukan untuk menuntut kepatuhan, melainkan untuk menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Di tengah kesibukan merawat ibu, Siva juga menghadapi tekanan emosional yang tak mudah. Ada kalanya ibunya marah, menolak bantuan, atau mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap keyakinan Siva. Namun, setiap kali itu terjadi, Siva menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan menanggapinya dengan kelembutan. Ia belajar bahwa keteguhan iman bukan hanya soal ritual atau doa, tapi tentang bagaimana menghadapi emosi orang lain dengan sabar, penuh kasih, dan pengertian. Siva juga mulai menyadari pentingnya menjaga diri sendiri agar tetap kuat. Ia menyiapkan waktu istirahat sejenak, berdoa, dan menguatkan hati melalui bacaan Al-Quran. Ia tahu bahwa jika ia lelah dan putus asa, perawatan yang diberikannya tidak akan optimal. Kesadaran ini membuatnya semakin tegar, meski hidup penuh tantangan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Siva duduk di sisi ranjang ibunya. Wajah ibunya pucat, napasnya berat, tetapi mata Siva tetap bersinar dengan ketulusan. Ia menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Bunda, aku di sini untukmu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, aku akan selalu merawat dan mencintaimu." Ibu Siva menatapnya, air mata menetes di pipinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kasih sayang anaknya tanpa batas, meski sempat menolak perbedaan keyakinan Siva. Kekuatan Siva dalam menghadapi ujian ini mulai menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Tetangga yang melihat ketulusan perawatannya terinspirasi, beberapa bahkan datang membantu dengan sukarela. Siva belajar bahwa ketulusan dan kasih sayang mampu menarik kebaikan dari orang lain, meski awalnya ia merasa sendiri. Selama minggu-minggu berikutnya, kondisi ibunya fluktuatif. Ada hari-hari ketika ia terlihat lebih sehat, tetapi ada pula hari-hari penuh kecemasan dan kesakitan. Siva tetap sabar, tidak mengeluh, dan selalu menguatkan ibunya dengan kata-kata lembut. Ia menyadari bahwa kehadirannya bukan sekadar fisik, tapi juga sebagai penopang mental dan spiritual. Setiap doa yang ia ucapkan untuk ibunya menjadi bagian dari perjuangan yang tulus, menguatkan hati keduanya. Di tengah ujian ini, Siva mulai merenung tentang arti kasih tanpa syarat. Ia menyadari bahwa iman bukan hanya tentang ritual dan doa, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menunjukkan cinta dan pengabdian. Merawat ibunya, meski ditolak keluarga,
adalah bentuk nyata dari keimanan yang tulus dan pengorbanan yang tak ternilai. Sifa belajar bahwa kebaikan tidak selalu datang dari orang yang menyukai kita, tapi dari hati yang benar-benar ikhlas. Bab ini ditutup dengan refleksi Sifa yang kuat dan inspiratif. Ia menyadari bahwa cobaan yang diterimanya bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Dengan setiap hari yang ia lalui bersama ibunya, hatinya menjadi lebih tabah, imannya lebih teguh, dan cintanya lebih murni. Sifa menatap wajah ibunya, tersenyum dengan hati yang penuh kasih, dan berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku agar tetap sabar dan tulus. Jadikan perawatanku ini sebagai amal yang Engkau ridhau, dan tunjukkan cahaya MU kepada ibuku." Dengan itu, Sifa melangkah melewati masa-masa sulit dengan keteguhan dan iman. Ia belajar bahwa bahkan ketika dunia menolak, ketulusan hati dan pengorbanan dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi diri sendiri dan orang yang kita cintai. Ujian ini membentuk Sifa menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan penuh kasih, membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar dalam hidupnya dan keluarga. Seiring waktu, kondisi ibu Sifa semakin menuntut perhatian penuh. Setiap pagi, Sifa memulai hari lebih awal daripada biasanya. Ia menyiapkan sarapan yang bergizi, memastikan obat-obatan disusun rapi, dan menyiapkan segala kebutuhan ibunya sebelum rumah lain terbangun. Meski tubuhnya sendiri lelah, Sifa tidak pernah mengeluh. Dalam hati, ia selalu menenangkan diri dengan doa dan keyakinan bahwa setiap pengorbanan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perjuangan Sifa bukan hanya soal fisik. Ibu yang sakit seringkali merasa frustrasi dan kesal, kadang marah tanpa alasan yang jelas. Saat itu terjadi, Sifa belajar untuk tidak terbawa emosi. Ia menarik napas panjang, menenangkan hatinya, lalu menjawab dengan kelembutan, "Bunda, aku di sini untuk membantu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya lembut, sambil menggenggam tangan ibu yang dingin. Kesabaran itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Sifa harus melatih hatinya setiap hari agar tetap tenang dan ikhlas. Selain merawat fisik, Sifa juga fokus pada kesejahteraan batin ibunya. Ia membaca doa-doa yang menenangkan hati, mengajarkan bacaan-bacaan ringan, dan sesekali menceritakan kisah-kisah yang bisa membuat ibu tersenyum. Ia sadar bahwa kesembuhan tidak hanya datang dari obat, tetapi juga dari ketenangan hati dan rasa damai. Setiap senyum yang berhasil ia hadirkan di wajah ibunya menjadi penguat baginya, seakan setiap tetes keringat dan air mata memiliki arti yang lebih besar. Momen-momen sulit seringkali datang tanpa diundang. Malam hari, ketika demam ibu naik, Sifa harus berjaga di samping ranjangnya, menenangkan napasnya yang berat, dan memijat lembut punggungnya agar nyaman. Tubuhnya pegal, pikirannya letih, tetapi hatinya tetap tegar. Ia selalu mengingatkan diri bahwa setiap ujian ini adalah kesempatan untuk belajar kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan. Ia merasa bahwa tidak ada hadiah duniawi yang sebanding dengan ketenangan hati yang ia rasakan ketika merawat orang yang dicintai dengan sepenuh hati. Hari demi hari, Sifa menemukan bahwa kesabaran bukan hanya soal menahan emosi, tetapi juga soal konsistensi dan ketekunan. Ia menulis jadwal harian untuk perawatan ibunya, memastikan semua kebutuhan medis, makanan, dan ibadah terpenuhi. Meski terlihat sederhana, konsistensi ini membuat ibunya merasa dihargai dan dicintai. Sifa memahami bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus seringkali lebih berharga daripada kata-kata manis yang tak diikuti tindakan. Di sela-sela perawatan, Sifa juga berusaha menjaga semangat hidupnya sendiri. Ia tetap membaca Al-Quran, berdoa, dan melakukan refleksi diri setiap malam. Ia menyadari bahwa kekuatan untuk merawat ibunya berasal dari keteguhan iman dan keseimbangan batin. Tanpa itu, ia takut akan cepat putus asa. Dengan menjaga hatinya tetap lembut dan ikhlas, Sifa mampu menghadapi semua tantangan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ada saat-saat ketika ibu menatapnya dengan mata lembut dan berkata, "Sifa, aku melihat betapa kau tulus dan sabar. Terima kasih, Nak." Kata-kata itu membuat hati Sifa terharu. Ia menyadari bahwa ketulusan dan kesabaran yang ia tanamkan mulai menembus hati ibunya, walaupun sebelumnya penuh penolakan.
Momen itu menjadi bukti nyata bahwa cinta dan keteguhan hati dapat membuka pintu hati orang lain, bahkan mereka yang sempat menolak. Perjuangan Siva juga mengajarkan nilai kepedulian yang lebih luas. Ia mulai memperhatikan tetangga dan orang-orang di sekitarnya dengan lebih peka. Jika ada yang sakit, Siva menawarkan bantuan. Jika ada yang kesulitan, ia rela meluangkan waktu untuk mendampingi. Setiap tindakan kebaikan yang dilakukan dengan tulus menjadi penguat bagi dirinya sendiri, dan memperkuat keyakinannya bahwa iman sejati tercermin dalam tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata atau ritual. Siva juga mulai memahami makna pengorbanan yang mendalam. Ia harus melewatkan waktu bermain, bertemu teman, bahkan tidur nyenyak, demi memastikan ibunya nyaman. Meski fisik lelah, hatinya selalu dipenuhi ketenangan dan rasa syukur. Ia menyadari bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang ia keluarkan bukanlah beban, tetapi ladang pahala dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Pengorbanan itu memberi Siva rasa damai yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup, Siva duduk di tepi ranjang ibunya sambil menggenggam tangannya. Ia melihat wajah yang dulu terlihat kuat kini penuh kelemahan, namun tetap menyimpan keteguhan hidup. "Bunda, aku akan selalu ada di sini, setiap saat, dalam senang maupun susah," bisiknya. Dalam hati, Siva berdoa agar kesabaran dan ketulusan yang ia tanamkan mampu menyentuh hati ibunya, membawa ketenangan, dan memberi bekal iman yang akan terus hidup. Ia menyadari bahwa merawat orang yang dicintai bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal hati, iman, dan ketulusan. Setiap hari yang ia lalui bersama ibunya menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Ia menatap wajah ibunya, tersenyum penuh kasih, dan berdoa, "Ya Allah, jadikan pengorbananku ini sebagai amal yang Engkau ridhau. Tuntunlah hati ibuku, dan berikanlah ketenangan dalam setiap langkah hidup kami." Dengan perjuangan dan ketulusan itu, Siva belajar bahwa kasih sayang yang tulus mampu mengubah hati orang lain, membawa kedamaian bagi diri sendiri, dan menumbuhkan iman yang kokoh. Setiap ujian yang datang justru menjadi jalan bagi Siva untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan penuh kasih, membuka jalan bagi perubahan dan kebaikan yang lebih besar dalam hidupnya dan keluarga. Hari-hari panjang yang dihabiskan Siva merawat ibunya mulai menunjukkan hasil yang perlahan. Ibunya, yang sebelumnya sering menolak ajaran dan doa yang diperkenalkan Siva, kini mulai memperhatikan dengan mata yang lebih lembut. Setiap tindakan tulus Siva, dari menyiapkan makanan yang sesuai selera, membersihkan kamar, hingga membimbing doa singkat, mulai menembus tembok keras hati ibunya. Ia menyadari bahwa ketulusan anaknya bukan sekadar kewajiban, tetapi ekspresi cinta yang nyata dan tanpa pamrih. Suatu sore, setelah Siva membantu ibunya duduk di kursi dekat jendela agar sinar matahari hangat menyinari wajahnya, ibunya berkata dengan suara serak, "Siva, aku melihat kesabaranmu. Aku melihat betapa tulusnya hatimu." Kata-kata itu membuat Siva tertegun. Ia tidak menyangka bahwa perjuangannya selama ini, penuh lelah dan air mata, akhirnya mulai membuahkan hasil. Momen itu menjadi titik awal perubahan hati ibunya yang perlahan-lahan membuka diri terhadap ajaran Islam. Perubahan itu bukan instan. Ada hari-hari ketika ibu Siva masih merasa ragu, kadang menolak membaca doa atau menutup diri saat Siva mengajarkan bacaan singkat. Namun, Siva tetap sabar. Ia tidak memaksa, melainkan menunggu dengan ketulusan dan kasih sayang. Ia menyadari bahwa iman sejati tidak bisa dipaksakan. Ia harus tumbuh dari hati yang ingin menerima dengan sadar. Kesabaran itulah yang membuat ibunya mulai mempercayai dan menaruh perhatian terhadap ajaran yang diperlihatkan Siva. Selain itu, Siva juga menunjukkan keteladanan melalui perilakunya sehari-hari. Ia tetap lembut dan penuh pengertian, tidak marah meski kadang mendapat perkataan pedas dari ibunya. Ia menanggapi setiap kemarahan dengan kesabaran, setiap penolakan dengan ketenangan, dan setiap keraguan dengan doa. Perlahan, ibunya menyadari bahwa jalan iman tidak selalu tentang ucapan, tetapi tentang ketulusan dalam tindakan. Apa yang ibunya lihat dari Siva adalah iman yang hidup dan nyata, bukan teori semata.
Sifa juga melibatkan ibunya dalam kegiatan kecil sehari-hari. Ia membimbing ibunya untuk membaca doa sebelum makan, mengingatkan ayat-ayat pendek sebelum tidur, dan menjelaskan makna di balik setiap bacaan sederhana. Awalnya, ibunya hanya menuruti karena rasa hormat, tetapi lama-kelamaan, hatinya mulai meresap dan menenangkan diri. Ia merasa damai saat mendengar doa yang dipandu Sifa, dan rasa takut atau bingung perlahan berubah menjadi ketenangan yang hangat. Pada satu titik, ibunya mulai bertanya lebih banyak tentang ajaran Islam. Ia ingin memahami makna di balik doa dan ayat yang dibacanya. Sifa menjawab dengan sabar, tidak terburu-buru, dan selalu menekankan bahwa semua ini dilakukan dengan cinta dan ketulusan. Diskusi mereka menjadi momen-momen berharga, di mana keduanya saling belajar. Ibunya, yang sebelumnya skeptis, kini mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus, membuka dirinya pada keyakinan baru tanpa tekanan atau paksaan. Keteladanan Sifa juga mulai terlihat oleh anggota keluarga lain. Saudara-saudaranya yang awalnya menolak kini melihat perubahan positif dalam diri ibu dan Sifa. Mereka menyadari bahwa kesabaran, ketulusan, dan iman anak ini membawa dampak nyata bagi keluarga, meski awalnya ditolak. Momen ini tidak hanya menguatkan hubungan antara Sifa dan ibunya, tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman dan penerimaan yang lebih luas dalam keluarga. Suatu malam, ketika hujan turun pelan di luar, ibunya memanggil Sifa dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Sifa, aku merasa damai ketika kau ada di sini. Aku ingin belajar lebih banyak tentang imanmu," katanya. Kata-kata itu membuat air mata Sifa menetes. Tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru dan bahagia. Ia menyadari bahwa ketulusan hati, kesabaran, dan pengorbanan selama ini mulai menumbuhkan iman dalam diri ibunya. Momen-momen kecil, seperti tersenyum bersama setelah doa, berbagi cerita tentang kebaikan, atau sekadar duduk berdua dalam keheningan, menjadi momen penting yang memperkuat ikatan mereka. Ibunya mulai merasa aman dan nyaman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Sifa memahami bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari ketekunan dan ketulusan, bukan sekadar tindakan sehari-hari. Sifa juga merenungkan pelajaran berharga dari pengalaman ini. Ia belajar bahwa keteladanan dan kesabaran memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hati orang lain. Tidak ada kata-kata kasar, tekanan, atau paksaan yang bisa sekuat ketulusan hati dan pengorbanan nyata. Ia menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta dapat menembus tembok hati yang paling keras sekalipun. Bab ini ditutup dengan refleksi Sifa yang penuh inspirasi. Ia melihat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengajarkan iman kepada ibunya, tetapi juga tentang menumbuhkan kebaikan dalam hati sendiri dan membuktikan bahwa kasih sayang yang tulus mampu mengubah dunia di sekitar kita. Ia tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya dan berdoa, "Ya Allah, jadikan ketulusanku sebagai cahaya yang menerangi hati ibuku. Tuntunlah langkah kami, kuatkan iman kami, dan jadikan pengorbanan ini sebagai amal yang Engkau ridhau." Dengan keteladanan dan kesabaran yang terus ia tunjukkan, Sifa berhasil menyalakan cahaya iman dalam hati ibunya. Ia belajar bahwa cinta, kesabaran, dan ketulusan adalah senjata terkuat untuk menghadapi penolakan, kesulitan, dan keraguan. Bab ini menjadi bukti bahwa iman yang hidup, ditunjukkan melalui tindakan nyata, mampu membuka hati siapapun, bahkan orang yang awalnya menolak dan skeptis. Hari-hari Sifa bersama ibunya telah berubah menjadi rutinitas penuh kasih dan ketulusan. Meski awalnya sulit, usaha Sifa untuk menjaga, membimbing, dan menenangkan hati ibunya mulai membuahkan hasil. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu pagi, dokter memberi kabar yang membuat hati Sifa bergetar. Kondisi ibunya semakin menurun, dan kemungkinan besar ia tidak akan lama lagi. Rasa takut dan sedih menyelimuti Sifa, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia tahu bahwa sebagai anak, tugasnya bukan hanya merawat secara fisik, tetapi juga memberikan ketenangan spiritual. Ia duduk di sisi ranjang ibunya, menggenggam tangannya yang dingin, dan berkata lembut, "Bunda, aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja."
Suara Siva tenang, meski hatinya berdebar dan air mata menetes diam-diam. Selama hari-hari terakhir ibunya, Siva semakin fokus pada ketenangan hati ibunya. Ia membimbing ibunya membaca doa-doa sederhana, mengingatkan ayat-ayat yang menenangkan, dan memeluknya dengan kasih sayang. Ibunya awalnya lemah dan sering tidak mampu berbicara banyak, tetapi tatapan matanya mulai menunjukkan ketenangan. Ada kedamaian yang terpancar, berbeda dari rasa takut dan bingung sebelumnya. Siva merasa bahwa keteladanan, kesabaran, dan cinta tulus yang ia tanam selama ini mulai membuahkan hasil yang paling berharga, iman yang diterima dengan hati. Setiap malam, Siva menyalakan lampu kecil di kamar, membaca doa, dan menjaga ibunya agar tetap nyaman. Ia merenungkan makna hidup dan kematian, serta arti cinta yang tulus. Dalam hatinya, Siva berdoa, "Ya Allah, terimalah ibuku dalam keadaan damai, tenang, dan ridha denganmu. Jadikan pengorbananku ini sebagai jalan baginya untuk mendekat kepadamu." Doa itu menjadi kekuatan Siva sendiri, memberi ketenangan di tengah kepedihan yang besar. Momen-momen sederhana menjadi luar biasa. Ketika ibu Siva tersenyum tipis setelah Siva membacakan doa, hatinya meledak dalam rasa haru. Ia menyadari bahwa ketulusan hati, kesabaran, dan pengabdian anak mampu menyentuh hati bahkan di saat-saat terakhir kehidupan. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kata-kata manis, tetapi tentang kehadiran yang tulus, perhatian yang konsisten, dan keteladanan yang nyata. Siva juga menghadapi saat-saat di mana ibunya terlihat lelah dan kesakitan. Ia memijat punggung ibunya dengan lembut, menyesuaikan posisi tidur agar nyaman, dan memastikan setiap napas terasa lebih ringan. Tubuhnya letih, pikirannya lelah, tetapi hatinya penuh keteguhan. Ia memahami bahwa pengorbanan ini adalah bentuk cinta tertinggi seorang anak kepada orang tua, dan setiap usaha kecil adalah amal yang akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Hari-hari terakhir itu juga menjadi pelajaran besar bagi Siva tentang menerima keadaan. Ia belajar bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan, dan tugasnya bukan untuk menahan waktu, tetapi untuk memastikan bahwa orang yang dicintai meninggal dalam kedamaian. Ia menanamkan rasa tenang dalam hatinya sendiri, agar energi positif itu bisa menular kepada ibunya, memberikan rasa aman dan damai di detik-detik terakhir hidupnya. Suatu sore, ketika cahaya matahari menembus jendela kamar dengan lembut, ibunya menatap Siva dengan mata yang penuh kelembutan. "Siva, terima kasih," katanya lemah. "Kau anak yang luar biasa. Aku bangga padamu, dan aku ingin pergi dengan damai." Kata-kata itu begitu tulus, dan air mata Siva jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk ibunya, merasakan kehangatan terakhir, dan mendoakan agar ibunya meninggal dengan iman dan ketenangan yang sempurna. Dalam waktu singkat setelah itu, ibu Siva menghembuskan napas terakhir. Ada kesedihan yang mendalam, tetapi di balik itu, Siva merasakan kedamaian yang luar biasa. Ibunya meninggal dalam keadaan muslimah, dengan hati yang tenang, dan dengan cinta yang tulus untuk anaknya. Siva menangis, tetapi bukan sekadar karena kehilangan, melainkan karena lega melihat ibu pergi dalam keadaan damai dan ridha. Ia menyadari bahwa semua pengorbanan, keteladanan, dan kesabaran selama ini tidak sia-sia. Setelah pemakaman, Siva duduk di dekat makam ibunya, menatap tanah yang menutupi jasad orang yang dicintainya. Ia mengingat perjalanan panjang mereka, dari penolakan, kesulitan, sakit, hingga akhirnya penerimaan dan ketenangan di akhir hidup. Hatinya penuh rasa syukur. Ia berdoa, "Ya Allah, terima ibuku di sisi-Mu, ampuni dosanya, dan jadikan aku anak yang terus-menerus meneladani kasih sayang dan kesabarannya." Dalam doa itu, Siva merasakan hubungan spiritual yang lebih dalam antara dirinya, ibunya, dan Tuhan. Momen ini juga mengajarkan Siva tentang makna hidup yang sejati. Ia menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang keikhlasan, kesabaran, dan pengabdian tanpa pamrih. Bahwa iman bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain, bahkan di saat-saat terakhir kehidupan. Dan bahwa keteguhan hati, ketulusan, dan kasih sayang mampu membuka pintu hati orang lain,
membawa ketenangan, dan meninggalkan warisan spiritual yang abadi. Bab ini ditutup dengan refleksi Sifa tentang kekuatan iman dan kasih sayang. Ia belajar bahwa meski dunia bisa menolak, dan meski kesedihan tak bisa dihindari, pengorbanan dan ketulusan hati memiliki kekuatan luar biasa. Dengan iman yang teguh, setiap ujian dapat diubah menjadi pelajaran, setiap rasa sakit menjadi ladang amal, dan setiap kehilangan menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, pengorbanan, dan ketenangan hati. Sifa berdiri di depan makam ibunya, tersenyum dalam kesedihan, dan berbisik, "Bunda, aku akan selalu meneladani kesabaran dan ketulusanmu. Semoga cinta dan iman kita menjadi cahaya yang terus hidup di dunia ini." Di sanalah Sifa merasakan kekuatan sejati, bahwa kasih sayang, iman, dan pengorbanan dapat mengubah hati, menyembuhkan luka, dan meninggalkan warisan yang abadi. Setelah kepergian ibunya, Sifa merasakan kesedihan yang mendalam, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa hidup terus berjalan, dan tanggung jawabnya sebagai anak serta sebagai seorang muslimah harus tetap dijalankan. Ia mengambil pelajaran terbesar dari pengalaman merawat ibunya. Ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan dapat menyentuh hati siapapun, bahkan mereka yang awalnya menolak. Sifa mulai menata kembali kehidupannya. Ia lebih aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, membantu orang tua yang kesulitan, anak-anak yang membutuhkan bimbingan belajar, dan tetangga yang sakit. Setiap tindakan yang ia lakukan selalu didasari ketulusan, mengingat pengalamannya sendiri bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati dapat meninggalkan dampak besar. Tetangga-tetangga yang dulu sekadar mengamati kini mulai menghormati dan meneladani sikap Sifa. Selain itu, Sifa juga mulai berbagi pengalaman pribadinya dengan teman-teman dan kerabat yang bersedia mendengarkan. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia memutuskan untuk memeluk Islam, menghadapi penolakan keluarga, hingga merawat ibunya hingga akhir hayat. Cerita itu bukan sekadar kisah pribadi, tetapi menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Mereka belajar bahwa iman, ketulusan, dan kesabaran bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup. Sifa menyadari bahwa pengalaman pahitnya justru membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh kasih. Ia menekankan kepada orang lain bahwa setiap ujian, sekecil apapun, memiliki tujuan dan pelajaran. Kesulitan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk karakter, menumbuhkan kesabaran, dan memperdalam iman. Dalam setiap diskusi atau nasihat yang ia berikan, Sifa selalu menekankan pentingnya ketulusan hati, pengorbanan tanpa pamrih, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup. Lingkungan sekitar juga mulai merasakan perubahan. Anak-anak yang dulunya nakal menjadi lebih patuh, ibu-ibu tetangga yang sering berselisih mulai berdamai, dan remaja yang kurang disiplin mulai meneladani perilaku Sifa. Semua itu terjadi bukan karena Sifa memaksa, tetapi karena keteladanan dan pengaruh positif yang ia tunjukkan secara konsisten. Ia menyadari bahwa tindakan nyata jauh lebih berharga daripada kata-kata, dan perubahan kecil dapat menimbulkan dampak besar bagi banyak orang. Dalam komunitasnya, Sifa juga aktif memberikan bimbingan tentang pengasuhan dan perawatan keluarga. Ia sering berbagi pengalaman merawat ibunya, menekankan pentingnya kesabaran, perhatian, dan doa. Banyak orang yang tersentuh oleh ceritanya, merasa termotivasi untuk lebih sabar dan penuh kasih dalam menghadapi orang tua atau orang yang mereka cintai. Sifa menjadi sosok inspiratif yang membuktikan bahwa iman yang tulus mampu mengubah hidup, bahkan di tengah situasi yang sulit dan penuh penolakan. Sifa juga menekankan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu kembali kepada diri sendiri, baik dalam bentuk ketenangan hati maupun keberkahan dalam hidup. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan yang tulus, sekecil apapun, memiliki nilai yang tidak ternilai di mata Tuhan. Pengalaman merawat ibunya mengajarkan Sifa bahwa pengorbanan nyata dan keteladanan adalah cara terbaik untuk menebar kebaikan dan menumbuhkan iman dalam hati orang lain. Di tengah kesibukan membantu orang lain, Sifa juga tetap menjaga hubungan dengan keluarganya. Ia tidak memaksakan perubahan, tetapi menunjukkan sikap hormat, kesabaran, dan kasih sayang yang konsisten. Perlahan, beberapa anggota keluarga mulai menghargai pilihannya,
melihat bahwa keteguhan Siva dalam iman dan kasih sayangnya terhadap ibunya membawa kebaikan yang nyata. Mereka mulai menyadari bahwa perbedaan keyakinan tidak mengurangi nilai cinta dan pengorbanan seorang anak bagi orang tua. Suatu hari, seorang tetangga muda bertanya kepada Siva, "Bagaimana kau bisa tetap sabar dan tulus, meski banyak yang menolakmu?" Siva tersenyum dan menjawab, "Ketulusan hati dan iman yang teguh memberi kita kekuatan. Jika kita melakukan sesuatu dengan cinta dan ikhlas, maka hasilnya akan selalu membawa kebaikan, meski awalnya tak terlihat." Jawaban itu menyentuh hati tetangga itu, dan ia mulai meneladani sikap Siva dalam kehidupan sehari-hari. Siva juga menulis catatan dan buku harian tentang perjalanan hidupnya, pengalaman merawat ibunya, dan pembelajaran spiritual yang ia dapatkan. Ia berharap catatan itu bisa menjadi panduan bagi orang lain yang menghadapi cobaan serupa, menguatkan mereka untuk tetap sabar, ikhlas, dan teguh dalam iman. Ia menulis dengan jujur, membagikan kisah inspiratif yang bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang kemenangan hati, ketenangan batin, dan cinta tulus. Bab ini ditutup dengan refleksi Siva yang menginspirasi. Ia menyadari bahwa kehilangan ibunya bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya, menyebarkan kebaikan, menebar keteladanan, dan menumbuhkan iman melalui tindakan nyata. Ia belajar bahwa keteguhan hati, kesabaran, dan pengorbanan tidak hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi cahaya bagi orang lain. Siva berdiri di halaman rumah, menatap langit senja yang indah, dan tersenyum. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua pengorbanan, kesabaran, dan keteladanan yang ia lakukan selama ini kini menjadi warisan yang hidup. Warisan iman, kasih sayang, dan ketulusan yang akan terus menginspirasi banyak orang. Ia berbisik dalam doa, "Ya Allah, jadikan hidupku dan semua yang kulakukan sebagai amal yang Engkau ridhau. Semoga ketulusanku menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan, dan semoga kisah ini menginspirasi banyak hati." Dengan itu, Siva melanjutkan hidupnya dengan keyakinan baru. Ia tahu bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan iman, cinta, dan ketulusan akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Kisahnya bukan hanya tentang seorang anak yang merawat ibunya, tetapi tentang kekuatan keteladanan, kesabaran, dan kasih sayang yang mampu mengubah hidup banyak orang. Siva menjadi bukti hidup bahwa iman dan cinta sejati mampu menembus segala rintangan, menyentuh hati, dan meninggalkan warisan yang abadi.